Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarmina Ali, MPM 022723111246, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Unhair kelas 2F. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengembangan Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Pengelolaan Perusahaan. Untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Jadi Pratama Jai SEME selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Baik, di sini saya akan membahas beberapa materi, yaitu pengertian etika dan tanggung jawab sosial, 2. Pengertian CSR, yang ketiga cara menerapkan etika dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan perusahaan, yang keempat dampak positif terhadap masyarakat, yang kelima, tantangan dan kendala yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan etika dan tanggung jawab sosial. Baik, langsung saja kita lihat ke materinya dan akan saya bahas. Baik, ini adalah materi pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial dalam mengelola perusahaan. Baik, ini adalah latar belakangnya. Kita lanjut saja ke materinya yang akan saya bahas. Materi yang pertama yaitu pengertian etika dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan keputusan dalam dunia bisnis. Ini mencakup aspek seperti kejujuran, integrasi, tanggung jawab sosial, dan perilaku yang adil terhadap semua pihak terkait, termaksud karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum. Tanggung jawab sosial dalam perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungannya melalui tingkat dan inisiatif di luar tujuan keuangan utamanya. Baik, materi yang kedua yaitu pengertian CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep di dunia bisnis yang mengacu pada tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Ini mengacu berbagai tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk kontribusi positif pada masyarakat di lingkungan di luar tujuan utama bisnis mereka yang menghasilkan keuntungan. Materi yang ketiga yaitu cara menerapkan etika dan tanggung jawab sosial dalam mengelola perusahaan. Yang pertama, mempelajari dan mencari tahu apa yang telah dilakukan perusahaan lain. Yang kedua, pastikan visi sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, persiapkan budget perusahaan. Yang keempat, libatkan karyawan secara langsung. Yang kelima, lakukan cara untuk memasarkan kegiatan. Yang keenam, promosi secara berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak positif terhadap masyarakat. Dampak positif perusahaan terhadap masyarakat bisa sangat bervariasi tergantung pada praktek-praktek CSR dan nilai-nilai etika yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Beberapa dampak positif yang umumnya dihasilkan adalah 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, 2. Penciptaan lapangan kerja, 3. Memperdayakan ekonomi, 4. Perlindungan lingkungan, 5. Kesejahteraan karyawan, 6. Pemberian dana dan sumber daya, 7. Meningkatkan kesejahteraan sosial, 8. Pemberian dampak jangka panjang. Materi yang terakhir yaitu tantangan dan kendala yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, pengeluaran tambahan. Yang kedua, kesulitan dalam pengukuran dampak. Ketiga, kepatuhan regulasi yang berubah. 4. Kepatuhan dalam rantai pasokan. 5. Resiko reputasi. 6. Tuntutan pengakuan kepentingan. 7. Perubahan budaya organisasi. 8. Kompleksitas globalisasi. 9. Tekanan dari persaingan. 10. Pelaporan transparan. Oke, ini adalah kesimpulan dari materi saya. Etika dan tanggung jawab sosial adalah landasan penting untuk mengelola perusahaan secara berkelanjutan, menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan pada masyarakat dan menjadi keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Oke, thank you everyone. Goodbye.